Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di video part 2 dari topik 1, yaitu tentang KDPP LKS. Kita sampai ke tujuan laporan keuangan syariah. Ini yang disampaikan oleh KDPP LKS ya. Jadi tujuan laporan keuangan syariah sesuai yang disampaikan oleh KDPP LKS. Sebentar. Sesuai yang disampaikan oleh KDPP LKS, tujuan laporan keuangan syariah itu adalah memberikan informasi tentang apa? Tentang posisi keuangan, tentang juga kinerja perusahaan atau kinerja bank atau entitas syariah, dan perubahan posisi keuangan, dan tentunya informasi tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Itu yang disampaikan oleh KDPP LKS seperti itu. Di samping tujuan umum ada tujuan khusus ya, yaitu yang pertama meningkatkan kepatuhan syariah untuk semua transaksi, untuk semua akadnya. Kalau misalnya menggunakan laporan keuangan syariah kan nanti transaksi itu akan dicatat sesuai dengan syariah. Yang kedua, menginformasikan kepatuhan syariah, hal-hal yang sesuai patuh syariah atau unsur-unsur yang tidak patuh gitu. Loh, kok ada unsur yang tidak patuh? Iya, misalnya nih ya, perusahaan misalnya transfer dana atau misalnya nabung atau misalnya menempatkan dananya di bank konvensional. Nah, nanti dia memperoleh namanya bunga. Nah, bunga itu kan tidak sesuai syariah tuh. Nah, bagaimana pengakuan, kemudian penggunaannya. Demikian juga dengan denda gitu ya. Denda itu nggak boleh diakui sebagai laba usaha, melainkan ada perlakuan khusus. Itu untuk memberikan informasi tersebut. Kemudian berikutnya yang ketiga itu memberikan informasi untuk evaluasi ya. Untuk evaluasi apa? Karena institusi diberikan amanah ya, amanah dana, kemudian bagaimana dia menyalurkan kepada hal-hal yang sesuai dengan syariat dan tentunya layak, tidak berisiko. Yang keempat, memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi ya, investasi karena ada sirkah di sana, ada investasi. Kemudian bagaimana perusahaan atau institusi atau keuangan syariah itu memenuhi kewajibannya, dan bagaimana menjalankan peran siswaf ya, peran sosialnya, yaitu bagaimana penyaluran atau penyaluran siswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf di sini wakafnya ya. Kita lanjutkan saja, yaitu berikutnya adalah tentang asumsi dasar. Ini biar di sini aja. Tentang asumsi dasar. Ya, asumsi dasar yang digunakan adalah asumsi dasar accrual. Ini sama seperti halnya yang non syariah ya, yang KDPP LK biasa. Dan kelangsungan usaha atau kita sebut juga sebagai going concern. Nah, dasar accrual ini dicatat saat terjadinya, bukan saat dibayar. Kalau saat dibayar itu namanya cash basis ya. Jadi transaksi-transaksinya digunakan adalah dasar accrual, saat terjadi bukan saat dibayar. Nah, kalau dasar kas yang digunakan itu masih ada sih, nggak yang benar-benar nggak ada gitu. Yaitu yang digunakan dasar kas adalah ketika melakukan bagi hasil, itu menggunakan sesuai dengan kas yang diterima oleh lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keberlangsungan usaha atau going concern, maksudnya adalah usahanya itu terus berjalan, tidak ada niatan untuk melakukan likuidasi. Ya, seperti itu. Ya, asumsi dasar yang digunakan. Lanjut lagi terkait dengan karakteristik kualitatif. Ini saya pindah biar kelihatan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Di dalam KDPP LKS disebutkan ada 4 ya, ada 4 ini. Nah, kemudian dapat dipahami atau understandable, laporan keuangan itu bisa dipahami. Tapi jangan sampai juga misalnya kita memberikan laporan keuangan kepada orang yang tidak familiar tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang akuntansi, ya tersesat nanti membacanya gitu ya. Jadi kita berikan laporan keuangan itu memang orang-orang yang well known ya tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, yang mempunyai pemahaman memadai lah, seperti itu. Itu yang disebut sebagai understandable atau dapat dipahami. Yang kedua yaitu tentang relevan, bahwa laporan keuangan itu harus relevan. Laporan keuangan itu memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan ya, bermanfaat untuk ada unsur prediktifnya, ada unsur ke masa depan, bisa digunakan untuk prediksi. Oh, kalau misalnya laporan keuangan tahun lalu sekarang itu seperti ini peningkatannya, tahun depan tuh kira-kira sekian. Ada konfirmatori juga, ada unsur konfirmatori, jadi ada unsur mengkonfirmasi antar transaksi.
Dan kalau misalnya dia digunakan sebagai pengambilan keputusan, tentunya tidak ada yang salah saji secara material. Ya, materialitas di sini menjadi isu di relevansi. Materialitas itu apa? Materialitas itu adalah kalau misalnya suatu salah saji itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan sedikit banyaknya itu tergantung pada perusahaan, misalnya perusahaan yang besar, misalnya katakanlah perusahaan, misalnya nih BSI, Bank Syariah Indonesia, sama BPRS, atau sama koperasi syariah yang kecil, itu mungkin tingkat materialitasnya akan berbeda. Karena misalnya nih, uang di saya itu misalnya 10.000 itu material, mungkin di yang lain itu nggak material kalau misalnya itu hilang, misalnya gitu. Nah, relevan ini juga terkait timelines ya, jadi kalau misalnya laporan keuangannya terlambat ya itu tidak relevan lagi gitu digunakan. Misalnya kan laporan keuangannya itu harus kita ingin memperoleh laporan keuangan tahun 2020, nyampenya itu baru misalnya November tahun 2021. Lah buat apa gitu kan. Nah, kemudian keandalan atau reliable ya. Reliable ini membahas tentang bahwa laporan keuangan itu harus disajikan secara wajar ya, mendekati benar ya kalau disajikan secara wajar. Jadi dia disajikan secara jujur, tidak ada salah saji yang material, tidak ada salah saji lah. Nah, kemudian keandalan itu juga bilang bahwa laporan itu dicatat dasarnya atau ininya adalah substance over form. Kita mengenal sebagai substance over form. Maksudnya seperti apa? Bahwa transaksi itu dicatat secara substansinya terjadi ya dicatat. Tidak misalnya harus begini dulu form ya, formalitas ya, tidak seperti itu. Laporan keuangan juga harus netral ya, netral artinya tidak diperuntukkan untuk pihak-pihak tertentu. Misalnya, saya mau buat laporan keuangan kepada pemerintah nih, gimana ya pajaknya gitu ya, dikecilin atau gimana. Saya buat laporan kepada investor, digede-gedein yuk labanya misalnya, ya nggak boleh seperti itu juga gitu ya, harus netral. Menggunakan pertimbangan yang sehat, lengkap ya, harus lengkap, harus nggak boleh ada yang tertinggal, yang digunakan oleh pengguna itu apa, yaitu yang akan dilaporkan. Dan tentunya kelengkapan itu juga harus memperhatikan biaya dan manfaatnya. Berikutnya dapat diperbandingkan. Apa maksudnya? Bisa dikomparasikan, berperbandingkan antar satu entitas dengan entitas yang lain, atau satu periode dengan periode yang lain, itu bisa diperbandingkan. Itu adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan atau laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang baik. Nah, di dalam karakteristik kualitatif itu ada semacam trade-off ya. Kalau misalnya nih, contohnya gini, kalau perusahaan itu ingin laporan keuangannya sangat andal. Ketika sangat andal, dilakukanlah misalnya audit yang menyeluruh, tidak hanya sampel ya. Itu kan nanti laporan keuangannya bisa diandalkan tuh, lebih bisa diandalkan karena ketika misalnya dibuat ada verifikasi, ada audit menyeluruh ya, itu lebih bisa diandalkan. Namun kalau kita misalnya mengejar keandalan yang lebih tinggi, kita juga akan terkait ya, kita akan terbatas pada waktu. Kalau misalnya auditornya menyeluruh, waktu untuk publikasi kapan gitu ya. Maka ketika misalnya nanti laporan keuangan disajikan atau dipublikasikan itu terlambat, tidak tepat waktu, maka laporan keuangan itu tidak relevan. Jadi perusahaan harus menseimbangkan antara relevan dan keandalan ini. Jadi ada semacam trade-off lah seperti itu. Tuh. Nah, lanjut lagi, beralih setelah kita membahas tentang kualitatif karakteristik, kita membahas tentang unsur-unsur apa yang ada di laporan keuangan syariah. Apa sih yang bedanya dengan laporan keuangan yang konvensional? Nah, di sini ada, kita lihat. Oke. Ini saya pindah dulu apa ya? Oke. Maaf. Nah, di sini laporan keuangan syariah itu yang pertama adalah mencerminkan komersial dan nanti mencerminkan sosial. Jadi ada dua peranan yang diemban oleh keuangan syariah ya. Maaf nih. Keuangan yang diemban oleh keuangan syariah. Yang pertama komersial. Dari sisi komersial mungkin sama seperti bank-bank konvensional lainnya gitu. Bahwa dia mempunyai laporan posisi keuangan, dia mempunyai laporan laba rugi, punya laporan perubahan ekuitas, punya laporan arus kas, dan ini sama gitu ya, laporannya itu secara umum sama gitu.
Nah, kemudian kalau secara sosial, nah maaf ini tadi keurek-urek ya. Nah, secara sosial perbankan atau lembaga keuangan syariah itu mempunyai peran ya seperti mengelola dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Jadi makanya ada laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. Nah, sekarang ada wakaf juga tuh ya. Ini harusnya kasih waqf gitu ya, waqf karena ada wakafnya juga. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana CORD atau nanti ada dana sosial yang lainnya juga, itu juga masuk ke dalam laporan gitu. Karena LKS itu di sini dibilang mengemban fungsi sosial, tidak hanya sebagai investor atau manajer investasi. Selain laporan-laporan keuangan itu ya, lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu juga melaporkan sama seperti halnya bank konvensional, ada CAP. CAP itu apa? Catatan atas laporan keuangan. Jadi tidak sekedar angka, tapi kita juga jelaskan arahnya kemana. Kalau untuk perbankan, ini ada contoh nih laporan lagi. Apa itu? Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Itu ada tuh, karena bagi hasilnya menggunakan cash basis ya, jadi harus ada rekonsiliasinya. Ini laporan posisi keuangan ya. Jadi posisi keuangan kan ada aset, kemudian liability, dana sirkah temporer, dan equity. Jadi kalau di keuangan syariah, persamaan akuntansinya tuh gini, aset sama dengan liability plus dana sirkah temporer plus equity. Nah, kalau yang kemarin di yang non syariah atau konvensional itu kan nggak ada tuh sirkah temporer, dana sirkah DST atau DST itu dana sirkah temporer ya, dana sirkah temporer. Aset sama dengan liability dan equity. Tapi kalau di sini asetnya adalah aset sama dengan liability, dana sirkah temporer, dan equity. Seperti itu. Jadi ada tambahannya ya, dana sirkah temporer. Karena ini persamaan itu kan sebetulnya mencerminkan bahwa aset itu diperoleh dari mana gitu ya. Ini aset, ya asetnya macam-macam. Kemudian ada ekuitas itu adalah modalnya perusahaan atau modalnya lembaga, modal sendiri yang sudah di-store. Dana sirkah temporer itu merupakan penempatan dari pihak ketiga, dia ada kurun waktu tertentu dan penempatan itu berdasarkan akad sirkah. Kalau liabilitas itu adalah hutang atau mungkin dana titipan juga masuk ke dalam liabilitas. Nah, dana sirkah temporer ini unik, tidak masuk ke ekuitas dan tidak masuk ke liabilitas. Karena kalau dia masuk ke ekuitas, kan dana sirkah temporer ada batasan waktunya tertentu, maka nggak masuk ekuitas. Dia nggak masuk ke liabilitas karena memang kalau liabilitas kan hutang, jadi harus dikembalikan sesuai dengan angkanya, gitu. Itu bedanya. Itu posisinya, kenapa dia nggak masuk ke liabilitas maupun ke ekuitas. Selanjutnya, ini terakhir dari chapter ini atau topik ini yaitu tentang pengukuran atau unsur laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan keuangan ya. Sebetulnya ada pengakuan dan pengakuan itu detail sekali. Kalau aset bagaimana, kalau liability bagaimana, sirkah temporer bagaimana, ekuitas bagaimana, itu di PPLKS ada pengakuan-pengakuannya. Dan ini pengukurannya, ada historical cost, current cost, receivable, atau settlement value. Tapi pengakuan tersebut atau penyajiannya nanti kita nggak bahas di sini karena ada topik nanti ya, ada topik lagi yang membahas tentang penyajian dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu ada di akhir sesi mata kuliah ini ya. Kita cukupkan sekian untuk topik KDPP-LKS. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo. Saya akhiri untuk topik 1 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.